Harapan adalah hal yang baik, mungkin bahkan hal terbaik, dan tidak ada hal baik yang pernah mati. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita sering mendapati diri kita merindukan ketenangan, tempat perlindungan di mana hati kita dapat menemukan kedamaian. Al-Quran, firman Allah yang suci, menawarkan perlindungan itu, suar cahaya di saat-saat tergelap. Ini adalah kitab mukjizat, sumber penghiburan, bimbingan, dan perlindungan bagi mereka yang mencari kebijaksanaannya. Al-Quran memberitahu kita bahwa mereka yang membaca ayat-ayatnya diberi pahala 10 kali lipat untuk setiap huruf yang mereka baca. Bayangkan besarnya berkah itu. Setiap suku kata yang diucapkan, setiap kata yang direnungkan, setiap ayat yang dipahami adalah benih perbuatan baik yang ditaburkan di taman jiwa kita. Perbuatan-perbuatan ini, seperti pohon yang kokoh, akan berbuah dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Pengajaran itu adalah cahaya yang menyinari tidak hanya individu, tetapi seluruh komunitas. Ini adalah efek riak dari pengetahuan dan kebajikan, menyebar keluar, menyentuh kehidupan, dan menerangi hati. Jadi, marilah kita dekati Al-Quran dengan hormat dan ketulusan. Tidak hanya berusaha membaca kata-katanya, tetapi juga menyerap semangatnya, menjadikan ajarannya sebagai bagian dari keberadaan kita. Karena dengan melakukannya, kita membuka diri terhadap dunia berkah, alam semesta pahala yang meluas, jauh melampaui batas duniawi ini. Hari kiamat, hari perhitungan, hari ketika semua jiwa akan berdiri di hadapan pencipta mereka. Pada hari itu, perbuatan kita akan ditimbang, niat kita diselidiki. Tetapi bagi mereka yang telah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat mereka dalam kehidupan ini, ada janji syafaat, suara harapan di tengah ketidakpastian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya." Bayangkan Al-Quran, firman Allah, berdiri di samping Anda, memohon kasus Anda, mengingatkan Anda tentang usaha Anda, perjuangan Anda, komitmen Anda terhadap ajarannya. Ini adalah garis hidup, bukti pengabdian Anda, perisai terhadap kerasnya hari itu. Jadi marilah kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat tetap kita, pembimbing kita, penghibur kita, mengetahui bahwa kehadirannya dalam hidup kita akan menjadi sumber kekuatan dan dukungan ketika kita sangat membutuhkannya. Hidup adalah badai. Ia melemparkan badai dan cobaan ke arah kita, membuat kita babak belur dan memar. Di tengah gejolak seperti itu, kita merindukan kedamaian, ketenangan yang menenangkan jiwa kita yang bermasalah. Al-Quran, dalam kebijaksanaan ilahiyahnya, menawarkan balsam itu, tempat perlindungan di mana hati kita dapat menemukan istirahat. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Irama ritmis ayat-ayatnya, kebijaksanaan yang mendalam dari ajaran-ajarannya, membasuh kita, membersihkan pikiran kita dari kecemasan, menenangkan badai di dalam. Ini adalah sumber penghiburan, cahaya penuntun yang menerangi jalan melalui kegelapan. Kata-katanya seperti bisikan lembut, mengingatkan kita akan rahmat Allah, kasih sayangnya, kehadirannya yang terus-menerus dalam hidup kita. Dan dalam ingatan itu, kita menemukan penghiburan, rasa damai yang mendalam yang melampaui gejolak dunia di sekitar kita. Rumah kita, keluarga kita, hidup kita, ini adalah hal-hal yang berharga, harta yang kita perjuangkan untuk lindungi. Kita membangun tembok, memasang alarm, mencari keamanan di dunia material. Tetapi perlindungan sejati, keamanan abadi, berasal dari sumber yang lebih tinggi, perisai ilahi yang menyelimuti kita dalam pelukannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya diterangi bagi mereka yang di langit, sebagaimana bintang-bintang diterangi bagi mereka yang di bumi." Seolah-olah pembacaan Al-Quran mengubah rumah kita menjadi suar cahaya, memancarkan energi spiritual yang menangkal kejahatan, menarik berkah, dan menyelimuti kita dalam kepompong perlindungan ilahi. Perlindungan ini melampaui alam fisik, meliputi hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Itu adalah benteng melawan bisikan godaan, perisai melawan panah keputusasaan. Jadi marilah kita jadikan Al-Quran sebagai kehadiran yang konstan di rumah kita, dalam hidup kita. Mengetahui bahwa kehadirannya tidak hanya membawa kedamaian,
tetapi juga perlindungan ilahi yang melindungi kita dari semua bahaya. Penebusan, ini jalan yang panjang dan bisa jadi sulit. Tapi terkadang, sedikit cahaya bisa membuat semua perbedaan. Al-Quran, teman-teman, adalah cahaya itu. Itu adalah suara harapan, sumber bimbingan, tempat perlindungan bagi jiwa. Ia menawarkan tidak hanya penghiburan dan kedamaian, tetapi juga jalan menuju penebusan. Perjalanan menuju versi diri kita yang lebih baik. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap, bahkan ketika kita merasa tersesat dan sendirian, Allah bersama kita. Dia melihat perjuangan kita, mendengar doa-doa kita, dan menawarkan rahmat-Nya yang tak terbatas kepada mereka yang mencarinya. Jadi marilah kita beralih ke Al-Quran, merangkul ajaran-ajarannya, dan membiarkan cahayanya membimbing kita menuju kehidupan yang bermakna, tujuan, dan pahala abadi. Karena di halaman-halamannya, kita tidak hanya menemukan kata-kata, tetapi garis hidup, jalan menuju penebusan, kesempatan untuk menulis ulang cerita kita, dan menemukan penghiburan dalam pelukan ilahi.